Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Ian Jaya Aquatic. Ya, pada kesempatan kali ini gue mau bagi-bagi informasi sharing ya. Kita sharing lagi masalah breeding lohan, breeding ikan lohan. Nah, ini ikan lohan sencu masih muda dan dia galaknya minta ampun. Ini size nya 17 cm kemarin diukur. Nih gue mau ajarin dia gesek. Dia udah pernah gue ajarin gesek, cuma dia gue kasih betina yang agak kecil, jadi nggak seukur, nggak gede, lebih kecil dari badan dia. Dan alhasil si betinanya almarhum, dibantai dia. Dan ini gue kasih betina yang gede, yang lebih gede dari dia, dan betinanya tipikal ikan yang lumayan galak kepada jantan. Hasilnya seperti ini. Bibir dia atasnya habis dihajar betina. Yang nggak kuat mental jangan tonton video ini ya. Ini buat edukasi ya, bukan sengaja gua aduin ikan, bukan. Ini edukasi. Di sini si betinanya bisa dilihat. Ini betina Kava F1. Nah, size-nya lebih gede dari jantannya. Nah, ini kenapa nggak gue pisahin, nggak gue sekat, karena emang gue sengaja. Ini sebagian dari militer belajar breeding di farm gue, karena kalau dimanjain nanti keterusan si jantan ini bakal galak ke semua betina yang size-nya di bawah dia. Bukan gua nggak sayang ikan, tapi ngajarin dia, biar dia tahu, biar dia nanti kedepannya nggak terlalu galak-galak banget sama betina. Biarpun udah hancur begini, ini dia masih tetap ngejar-ngejar betina. Nah, masih ngejar-ngejar. Si betinanya lukanya nggak terlalu itu, cuma ekor sirip pada robek ya, robek dikit, sama kepala ini tuh yang hitam. Cuma dianya yang parah. Nah, ini betinanya semalaman gue cemplungin. Gue nggak record awalnya karena tadinya gue mau bikin konten kagak, tapi ini kebetulan kayak gini, jadi sengaja gue record. Nah, ini betina ini memang paling galak ya. Apalagi ini nggak terlalu galak karena dia belum turun pen. Nanti kalau dia udah turun pen dia bakal lebih galak biasanya. Kalau udah mau nelor dia bakal lebih galak. Dan hasil pertarungan semalam, si jantan bibir atasnya habis. Ini nggak tahu nanti dia bakal pemulihannya kayak gimana. Nanti gue bakal update juga kemungkinan. Tapi bisa dilihat habis bibir atasnya. Jadi ini bukan lecet lagi, udah kemakan. Ini bibir atasnya udah kena, yang tengahnya itu udah habis. Nah, sebenarnya bisa dibilang oke ya, si jantannya ini nggak tewas. Karena biasanya kalau yang segini dibantai, apalagi size-nya lebih besaran betina ya, yang sama ukuran badannya aja kadang bisa bikin jantannya kewalahan tewas. Cuma mungkin karena ini nggak terlalu besar sih jantannya, dan memang masih agresifnya, lagi galak-galaknya, jadi dia masih bertahan.
dan sampai bisa naklukin betinanya, nggak terlalu galak lagi jadinya. Biasanya si betina ini galak, tapi nanti kita lihat kemungkinan kalau udah mulai turun pen, udah mau nelor, kayaknya lebih galak lagi nih betina. Soalnya ini betina F1 crossbreedan. Di sini memang terkenalnya ya lumayan galak. Di farm gua ini dia paling galak. Ini kenapa gue tiban sama Cencu, karena memang sengaja gue cari betina yang galaknya udah nggak ada lagi, cuma tinggal dia doang. Nah, makanya gue kasih betina ini buat ngajarin si jantannya ini biar nggak terlalu galak sama betina. Ini resiko, bukan gue nggak sayang ikan, tapi ini resiko ya, karena gue nggak mau nanti jangka panjang ikan gue pas ngejodohin susah. Tapi jangan ditiru ya, jangan ambil resiko begini kalau sayang ikan. Soalnya dia bakal pasti berantem, pasti luka, pasti parah. Ini cuma buat sharing doang. Ketika betinanya galak, ya ini hasilnya. Ini masih untung nggak mati ya. Biasanya pejantannya dihajar habis sampai ya tinggal ngambang di atas. Ini kucing gua berisik amat poleng. Ayo lanjut ya. Jadi kalau mau breeding untuk ukuran betina yang lebih besar atau udah tahu karakter betinanya agak galak, lebih baik saran gua main skat. Kalaupun nggak main skat ya pakai keranjang lah. Tunggu sampai betinanya nelor, tunggu sampai kelar bertelur, nanti barulah dibuka sekatnya, biarin jantannya gesek. Mending kayak gitu, jangan kayak gue begini ya. Soalnya sangat amat beresiko bakalan luka. Kecuali memang punya jantan yang memang udah karakternya tahu, nggak galak sama betinanya pun nggak galak, dan kalau disatuin langsung akur kayak yang jantan kemarin itu. Ini anaknya nih, ngomong-ngomong nih, anaknya pejantan yang kemarin yang breeding kemarin itu videonya. Nah, ini gue ajarin gesek, sengaja gue itu nggak gue apa-apain biar dia jadi indukan. Ini nggak gue kasih pakan warna dari kecil sampai sekarang, emang disiapin buat bikin indukan, dan dia luka pun itu udah gue resikoin. Nah, ini gue cemplungin semalam dan pagi ini udah kayak gini sikonnya. Ini masih 17 cm dan ini udah agak gede ya, di atas 17 cm, soalnya badannya udah kelihatan gedean betinanya. Beranak, kalaupun luges nanti beranak pun nggak tahu anaknya apa, ACDC ya. Nah, kalau bisa dibilang ACDC kalau di sini. Jadi crossbreed antara Kampo sama Cencu. Kalau di Indo namanya kalau nggak salah ada ACDC setahu gua. Dengan harapan dia bakalan luges dan next kedepannya nggak galak lagi sama betina. Kalau udah luges nanti kita tinggal setting, udah disiapin banyak betina Cencu. Soalnya betina Cencu gua itu agak kecil-kecil ya, nggak terlalu gede-gede. Kalau dianya galak, ini wah resikonya buat gua buangin betina. Nanti kalau dibantai lagi sama dia, tewas lagi, nanti banyak pekurang betina gua, nanti habis lagi. Makanya gua sengaja bikin bikin dia sama si betina yang ini
karena betina ini galak, dan biar dia tahu kalau betina itu nggak selalu dibantai. Jadi ada juga yang memang galak, dan biar dia tahu, dia ngerasain. Biasanya sih yang sebelumnya bapaknya ini pun dulu ya galaknya minta ampun, cuma nggak sampai kayak gini, nggak sampai kena itu, cuma lecet di kepala sama di badan sama tidur robek, dan nggak sampai kena bibirnya kayak begini, parah banget. Dan tahu sendiri kemarin si jantannya itu, bapaknya dia yang di video sebelumnya itu, ya sekarang udah nggak terlalu galak sama betina itu. Di gonta-ganti betinanya pun tetap pasti akur. Betinanya agak kecil pun dia kalah sih jadinya sama betina, nggak ngelawan. Paling ngelawan awalnya doang, pairing kayak gitu. Nanti habis pairing kayak gitu biasanya kalau betinanya matuk kepala atau ekor atau badan dia, udah dia diem, bapaknya dia ini. Sekarang mau gue ulangin lagi caranya buat bikin dia kayak bapaknya nanti, biar nggak terlalu galak sama betina. Jadi sejak dari 15 cm atau 17 cm, ini 17 cm kebetulan ya, udah gue ajarin gesek. Kalau diterusin dimanjain nanti terus-terusan galak, itu resiko buat di farm gua nggak bener juga. Jadi mending gua dari sekarang kayak gini. Nanti dia kan ada pemulihan, pasti pemulihan kalau udah dipisahin. Ini bakal gua diemin aja sampai dia bertelur, sampai dia menetas. Kalau lu guys ya alhamdulillah ya, karena ini masih belum setahun ya, usianya masih belum setahun, size-nya masih 17 cm. Kucing gua ribut banget ya, maaf ya. Ini nggak ada setelapak tangan gue pun belum ada. Sebentar pemirsa, ini kucing gua ribut. Kenapa Poleng? Ya lanjut. Jadi intinya kalau pengen ngajarin gesek ikan yang segede gini 17-15 cm, mending dikeranjangin atau disekat. Jangan ikutin cara gua kayak gini, karena pasti nggak bakal kuat mental buat ngelihat hasilnya. Si jantannya pada rusak begitu tuh, dia masih ngelawan. Mungkin karena gua deketin ya, lagi nge-record begini, jadi masih gemes sama si betinanya. Dendam kali dia, muka gua dibikin kayak gini. Kebetulan ini kalau diwarnain sih lumayan bagus ya, dari karakter muteranya, dari markingnya pun ada, crosshead udah jelas. Cuma emang sengaja gue nggak warnain. Sejak kecil juga gue kasih makan pelet lele, pelet coklat biasa yang 1 kilo 13.000 atau 14.000 itu. Jadi nggak ada pewarna apa masuk, jadi ini agak kemerahan pun memang apa namanya, bawaan dari gen, cuma nggak maksimal keluar warnanya karena memang nggak ada asupan pewarna di pakan dia. Jadi memang sengaja dari kecil gue siapin buat bakal indukan buat next regenerasi ya, biar nanti ketika memang bapaknya udah nggak ada, namanya makhluk hidup ya, pasti nggak selalu stay, dia bakal mati, dia bakal meninggal. Dan sebelum itu kita mesti prepare, karena di sini gue memang dengan breeding, gue harus selalu prepare buat next generasi selanjutnya yang bakal dijadiin indukan. Ini gue punya satu
karena memang gue juga produksi Canva ya di PG series. Cuma untuk Canva kebetulan kita belum pernah bikin konten. Nelornya dia ini nggak beraturan, maksud gua pennya belum turun, sore turun dikit, tahu-tahu malam udah banyak telur. Jadi nggak bisa diprediksi, cuma rutin biasanya nelornya. Biarpun ikan udah gede begini, 3 minggu dia pasti nelor. Cuma kadang kalau di single tank atau kita sekat sendirian, nggak lagi kita produksi, paling di atas sebulan atau paling cepat sebulan dia buang telur. Tapi kalau disatuin sama jantan, dia bakal cepat nelor. Ini kan baru 1 hari ya, baru kemarin malam, belum sampai 1 hari, kemarin malam, semalam nih buat cemplungin. Dan situasinya kayak gini. Nanti kita lihat ya, next update bakalan kayak gimana, apakah dia nanti nelor gesek atau gimana, apakah nanti gue pisahin. Nanti kita bahas di next video. Mungkin segitu dulu dari gue. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe silahkan support channel gua dengan cara subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar, atau request konten boleh. Kalau bisa nanti kita buatkan kontennya sebisa setahu dan sepengalaman gua pribadi. Salam dari gua, Ian Jaya Aquatic.